Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Nama saya Istiqna Inentias dengan NIM 2205126025. Dengan saya sendiri Hairunisa Nazo Kamila dengan NIM 2205126005. Saya Alifian Regasa Putri dengan NIM 2205126010. Saya Putri Febiana Andreana dengan NIM 2205126020. Nah, jadi di sini kami menjalankan tugas UAS dengan mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Baik, langsung saja kami sampaikan materinya. Bab 1. Tujuan tentang pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan kegiatan dinamis dalam kehidupan setiap individu yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, mentalnya, emosinya, sosialnya, dan etikanya. Dengan perkataan lain, pendidikan merupakan suatu kegiatan dinamis yang mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan individu. Jadi, pendidikan bertujuan untuk mencapai kepribadian secara terpadu antara lain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan mutu kehidupan baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada macam dan bentuk pendidikan, filsafat dan pandangan hidup. Dari filsafat dan pandangan hidup manusia, maka macam pendidikan dikenal melalui bentuk. Yang pertama, pendidikan nasionalis. Yang kedua ada pendidikan kolonialis. Terus yang ketiga ada pendidikan liberalis. Yang keempat ada pendidikan komunis. Yang kelima ada pendidikan Islam, dan yang terakhir ada pendidikan Katolik. Lalu ada juga pertumbuhan dan perkembangan yang dijalani individu memberikan pengaruh terhadap kegiatan pendidikan. Yang pertama ada pendidikan masa konsepsi, yang kedua ada pendidikan setelah lahir, yang ketiga ada pendidikan anak, keempat ada pendidikan pemuda, dan yang terakhir ada pendidikan orang tua. Pendidikan bagi kehidupan manusia. Tidak ada satu fungsi dan jabatan di dalam masyarakat tanpa melalui proses pendidikan. Pendek kata, seluruh aspek kehidupan memerlukan proses pendidikan baik di dalam maupun di luar lembaga formal. Hubungan dan interaksi sosial yang terjadi dalam proses pendidikan di masyarakat mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia. Peranan lembaga pendidikan. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting setelah keluarga, yang berfungsi membantu keluarga untuk mendidik anak-anak. Selanjutnya di bab 3 ada berbagai pendekatan terhadap pendidikan. Di dalam bab ini diajukan 3 pokok pandangan manusia sejalan dengan sejarah pemikiran manusia yang menyangkut segi-segi. Yang pertama filsafat, dan yang kedua agama dan ilmu pengetahuan. Sejarah pemikiran manusia itu dapat dibagi menjadi 2 zaman, yaitu yang pertama periode di mana pendidikan merupakan produk dari pikiran manusia berdasarkan filsafat dan agama, dan yang kedua ada periode di mana pendidikan merupakan hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan manusia secara ilmiah. Lalu adapun pendekatan filsafat terhadap pendidikan. Filsafat pendidikan itu adalah aplikasi dari filsafat terhadap masalah-masalah pendidikan. Jalan atau pendekatan filsafat ataupun keilmuan pada dasarnya tidak terdapat perbedaan karena sama-sama dimulai dari anggapan dasar. Pendekatan berbagai ilmu pengetahuan terhadap pendidikan. Di antara pendekatan-pendekatan ilmu lain yang penting diterapkan di dalam pendidikan, di antaranya yaitu yang pertama, ada pendekatan psikologi dalam pendidikan, yang kedua, pendekatan sosiologi dalam pendidikan, yang ketiga, ada pendekatan antropologi dalam pendidikan, yang keempat, pendekatan sejarah terhadap pendidikan, yang kelima, pendekatan biologi terhadap pendidikan, dan yang terakhir adalah pendekatan ilmu lain terhadap pendidikan. Aspek-aspek pokok dalam melaksanakan pendidikan. Yang pertama ada pendidik. Pengertian pendidik meliputi orang dewasa, orang tua, guru, pemimpin masyarakat, dan pemimpin agama. Lalu yang kedua ada anak didik. Anak didik sebagai anak yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya. Anak didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Dalam situasi pendidikan itu terjadi interaksi kedewasaan dan sebelum dewasa. Hubungan antara pendidik dan anak didik. Hubungan ini bukan hubungan pergaulan biasa, melainkan pertemuan antara pendidik dan anak didik yang didasarkan atas hubungan kewibawaan dan konfrontasi antara kedewasaan.
Tujuan pendidikan. Para ahli pendidikan juga mengusulkan tujuan yang dapat dicapai manusia melalui kegiatan pendidikan. Tujuan ini disusun dan dibentuk berdasarkan prediksi terhadap kebutuhan manusia di dalam hidupnya. Lalu ada proses pendidikan. Lengeflet mengemukakan dalam situasi pendidikan terjadi suatu proses di mana anak didik bersama-sama pendidik mencapai kedewasaan. Lalu ada jenis dan tujuan pendidikan dan peran tanggung jawab pendidikan. Di dalam peran dan tanggung jawab pendidikan terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada peran pendidik dan yang kedua ada tanggung jawab pendidik. Bab 5 Tripusat Pendidikan. 1. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga juga merupakan wadah bagi anak dalam kaitan proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya. Yang kedua, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sekolah sebagai lembaga formal yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien. Yang ketiga, ada peranan sekolah dalam menyiapkan tenaga terampil. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu satu, faktor yang mempengaruhi keberhasilan sekolah, seperti tujuan pendidikan, kurikulum, materi, media, dan metode, guru, sarana fasilitas, dan pengelolaan. Dua, kesulitan yang dihadapi sekolah yaitu kekurangan guru yang qualified dan keadaan kurikulum yang tidak sesuai. 4. Masyarakat sebagai lingkungan ketiga pendidikan. Antara lain, 1. Pendidikan sosial, 2. Pendidikan masyarakat, 3. Pendidikan rakyat, 4. Pendidikan luar sekolah. Lalu ada batasan pendidikan sosial. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Ada pula perbedaan dan persamaan dalam tripusat pendidikan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jauh mengenai pendidikan di lingkungan ketiga atau pendidikan non formal, maka baiklah kita bandingkan dengan kedua lembaga lainnya, yaitu pendidikan di lingkungan pertama, informal, dan pendidikan di lingkungan kedua, yaitu formal. Kurikulum. 1. Kurikulum dan skenario modernitas sikap. Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan suatu bangsa merupakan modal untuk berkembang dalam melakukan mobilitas, baik mobilitas vertikal maupun horizontal. 2. Peningkatan sumber daya manusia melalui pembaharuan kurikulum. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, akar makna kurikulum. Dan yang ketiga adalah akar makna kompetensi. 3. Kurikulum sebagai pemandu perubahan. Untuk menunjang keperluan akan peningkatan kualitas manusia, maka isi kurikulum dengan sendirinya harus mampu mengembangkan program-program pendidikan dan pengajaran. 4. Koherensi kurikulum. Sebagian besar guru menerjemahkan koherensi dalam konteks bagaimana mereka mentransformasi kurikulum berdasarkan pengalaman. Selanjutnya di bab 7 membahas tentang kurikulum dan skenario modernitas sikap. Kurikulum dan skenario modernitas sikap, pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan suatu bangsa merupakan modal untuk berkembang dalam melakukan mobilitas, baik mobilitas vertikal maupun horizontal. Peningkatan sumber daya manusia melalui pembaharuan kurikulum. Adapun peran pendidikan dalam era otonomi, yang pertama, pelaksanaan otonomi tidak mungkin berlangsung mulus tanpa dukungan yang memadai. Yang kedua, pemberian sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus didasarkan pada jaminan yang pasti tentang kualitas sumber daya manusia di daerah. Baik, materi selanjutnya ada kurikulum sebagai pemandu perubahan. Untuk menunjang keperluan akan meningkatkan kualitas manusia, maka isi kurikulum dengan sendirinya harus mampu mengembangkan program-program pendidikan dan mengajar yang sesuai dengan perkembangan dan situasi belajar dengan tidak mengesampingkan kepentingan yang dalam arti pendidikan dan kebutuhan masyarakat bangsa. Materi selanjutnya ada koherensi kurikulum. Sebagian besar guru menerjemahkan koherensi dalam konteks bagaimana mereka mentransformasi kurikulum berdasar pengalaman. Para pengembang kurikulum menyadari bahwa mewujudkan koherensi dalam kurikulum merupakan tema yang sulit untuk dipahami, atau hampir tidak mungkin. Bab 8 Evaluasi dan perubahan kurikulum. Pengertian evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu. B. Komponen evaluasi. Komponen konteks merupakan evaluasi awal menyangkut kajian program seperti kebutuhan dan faktor-faktor penunjang dan penghambat. Komponen input menyangkut pengkajian beberapa strategi alternatif implementasi sehingga diperoleh alternatif yang lebih efektif dan efisien.
C. Evaluasi perlu direkayasa. Evaluasi merupakan suatu kajian yang unik karena evaluasi bergerak antara suatu kajian akademik dengan suatu kajian yang selalu harus memiliki kegunaan praktis. D. Kegiatan evaluasi dan misi perubahan kurikulum. Evaluasi dan kurikulum merupakan disiplin yang berdiri sendiri. Ada pihak yang menyatakan keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Lalu ada E. Kegiatan evaluasi dalam menggagalkan misi perubahan kurikulum. Dengan kata lain, dengan adanya rekayasa kurikulum atau pembaharuan kurikulum, evaluasi juga harus ikut menyesuaikan diri atau direkayasa, sehingga evaluasi dapat memberikan informasi yang berkesinambungan mengenai keselarasan kurikulum dengan perkembangan masyarakat. Baiklah, sekian itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa YouTube-nya jangan lupa di-subscribe, Di-like, di-share, komen. Dan yang terakhir, jangan lupa kasih apa? Kasih love, kasih P, kasih lope. Bye, see you. Thinking of you, thinking of you.